Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Topik kita hari ini tuh unik banget, nggak biasa. Tapi percayalah, ini luar biasa menarik. Kita bakal ngebedah dua raksasa ekonomi dari dua negara yang beda, yang kalau dilihat sekilas, rasanya nggak ada hubungannya sama sekali. Siap-siap ya, kita bakal ngelihat dunia ekonomi makro dari sudut pandang yang sama sekali baru. Coba kalian pikirin deh, apa sih kesamaan antara idol pop yang glamor, yang nari di panggung megah, sama industri berat, tambang, dan perusahaan ekspor milik negara? Terdengar kayak dua dunia yang benar-benar beda jauh kan? Kalau kita jejerin, di sebelah kiri kita punya industri hiburan Korea Selatan yang jualan budaya, musik, dan gaya hidup. Terus, di kanan, kita punya industri Indonesia yang urusannya sama lumpur, alat berat, jualan komoditas keras, dan kebutuhan pabrik. Sekilas, jujur aja agak absurd bandingin keduanya. Maksudnya, jualan lagu kan nggak bisa disamain sama jualan batu bara, ya nggak sih? Tapi, tunggu sampai kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, disinilah letak plot twist-nya. Di panggung ekonomi makro, keduanya itu ternyata punya DNA yang 100% identik. Literally sama persis. Keduanya ini bukan cuma sekedar bisnis biasa, teman-teman. Mereka ini adalah ujung tombak yang sengaja diorkestrasi langsung oleh negara masing-masing. Tujuannya cuma satu, mencetak devisa sebanyak-banyaknya dan bikin posisi tawar negara mereka makin kuat di mata dunia. Bentar, sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya soal devisa. Gampangnya gini, devisa itu aset atau mata uang yang diakuin secara global buat transaksi internasional. Ibaratnya, devisa ini nafas dari ekonomi sebuah negara. Dan devisa inilah hadiah utama yang lagi diburu habis-habisan sama dua industri raksasa ini. Terus gimana cara mereka narik uang asing ini masuk ke dompet negara? Caranya unik banget. K-pop itu nyedot devisa lewat aset digital. Bayangin aja royalti streaming, tiket konser global yang ludes cuma dalam hitungan menit, lisensi kekayaan intelektual, sampai jualan merchandise. Nah, sebaliknya, BUMN ekspor kita kayak Mind3D, Pertamina, atau PTPN narik modal asing lewat aset strategis yang kelihatan wujudnya. Mereka ngirim nikel, batu bara, sama CPU secara fisik buat ngidupin industri di luar negeri. Hal yang paling bikin merinding dari perbandingan ini adalah nggak ada satupun dari fenomena ini yang kejadian karena kebetulan. Ini semua tuh by design. K-pop bisa meledak itu karena strategi raksasa pemerintah Korea Selatan dari akhir tahun 90-an lewat Hallyu Wave, lengkap sama kucuran dana buat diplomasi budaya. Di Indonesia, negara secara langsung ngendalin BUMN ekspor, bahkan sekarang pemerintah makin nyentralisasi ekspor sumber daya alam biar bisa pegang kendali penuh atas harga dan rantai pasok global. Sekali lagi, semuanya udah diatur sama negara. Kesamaan DNA mereka nggak berhenti di situ. Mereka juga punya efek berantai atau multiplier effect yang luar biasa besar buat negaranya. Kesuksesan mereka ini tumpah ke sektor-sektor lain di dalam negeri. K-pop sukses ngebangkitin pariwisata, kosmetik, sampai kuliner Korea Selatan secara gila-gilaan. Di sisi lain, aktivitas ekspor BUMN kita itu ngidupin rantai logistik kita yang super panjang, nyerap jutaan tenaga kerja lokal, dan yang gak kalah penting, ngebalikin keuntungannya ke masyarakat lewat dividen negara dan program CSR. Oke, tujuannya sama. Efeknya ke warga negara juga sama-sama gede. Tapi, coba kita geser dikit dan lihat gimana cara mereka ngeksekusi misi ini di arena global. Mereka ini bertarung pakai senjata yang 100% berlawanan. Soft power ngelawan hard power. Kalau kita bedah sedikit perbandingannya, kelihatan banget kontrasnya. Korea Selatan itu ngandelin aset yang nggak berwujud, kayak kreativitas dan talenta. Pendekatannya tuh soft power, menaklukkan pasar lewat empati dan tren budaya. Yang disuruh maju perang duluan itu agensi swasta, sementara negaranya nge-backup dari belakang. Kebalikannya, aset Indonesia itu berwujud nyata, yaitu sumber daya alam. Senjata kita adalah hard power, kekuatan ekonomi yang nembus pasar gara-gara dunia memang butuh material esensial kita. Dan yang maju bertarung di garis depan, ya perusahaan plat merah itu sendiri. Perbedaan drastis lainnya ada di modal skalabilitas keuntungannya. K-pop itu sifatnya eksponensial banget. Biaya buat nyebarin satu karya lagu digital ke jutaan orang di seluruh dunia itu ya nyaris 0 rupiah. Tapi margin keuntungannya luar biasa. Sementara itu, BUMN ekspor jalannya linear. Kalian butuh modal atau capex yang super jumbo buat beli alat berat, bangun infrastruktur tambang, sebelum akhirnya bisa mulai operasional ekspor dan dapat untung. Pastinya nggak ada senjata yang benar-benar sempurna kan? Masing-masing punya titik lemah. K-pop itu gampang banget goyah sama pergeseran tren budaya yang perputarannya secepat kilat. Belum lagi resiko reputasi kalau ada artis yang kena skandal, wah itu bisa ngancurin agensi dalam semalam.
Di sisi lain, BUMN ekspor mah jelas nggak peduli sama skandal artis ya. Tapi, mereka sangat rentan sama ketegangan geopolitik antar negara dan guncangan harga komoditas global yang kadang bisa terjun bebas tanpa permisi. Setelah paham kekuatan dan kelemahannya, sekarang kita lihat deh, apa target akhir mereka. Buat Korea Selatan, strateginya adalah mencapai skalabilitas tanpa batas. Ini jujur aja jenius banget, apalagi buat negara yang memang minim sumber daya alam. Mereka berhasil nyiptain devisa miliaran dolar dari udara kosong, dari kreativitas yang nggak ada batas fisiknya, tanpa harus ngerusak lingkungan atau ngeruk perut bumi. Sementara itu, target akhir Indonesia adalah menciptakan esensialitas rantai pasok. Kenyataannya gini, dunia mungkin masih bisa baik-baik aja tanpa dengerin musik K-pop. Tapi industri manufaktur dan teknologi global bakal lumpuh total kalau pasokan energi, CPO, dan mineral dari Indonesia tiba-tiba hilang. Devisa kita itu ditarik dari kebutuhan dasar absolut umat manusia hari ini, bukan cuma dari tren yang lagi viral sesaat. Dan kerennya, strategi ini nggak diam di tempat. Lewat proses yang namanya hilirisasi, Indonesia sekarang nolak mentah-mentah kalau cuma disuruh jual nikel mentah. Kita proses nikelnya jadi komponen, terus kita dorong lagi buat jadi manufaktur baterai kendaraan listrik. Evolusi ini bikin devisa yang masuk berlipat-lipat ganda dari volume galian tanah yang sama. Intinya, kita maksa nilai tambahnya tetap ada dan dinikmati di dalam negeri. Kalau ada satu hal paling penting yang pengen kalian ingat dari seluruh pembahasan kita kali ini, aku harap kalian ingat kalimat ini. Jika K-pop bikin Korea Selatan disukai oleh dunia, maka BUMN ekspor lewat sumber daya alamnya bikin Indonesia dibutuhkan oleh dunia. Disukai versus dibutuhkan, dua-duanya adalah posisi tawar global yang benar-benar susah buat ditandingi sama negara manapun. Tapi ingat, dua mesin devisa raksasa ini punya satu syarat mutlak supaya nggak mogok di tengah jalan. Mereka butuh visi jangka panjang. Korea Selatan harus ekstra disiplin buat mastiin regenerasi talenta artisnya nggak pernah putus. Dan buat Indonesia, kita wajib punya mental baja buat terus ngelanjutin agenda hilirisasi ini secara berkelanjutan, nggak peduli siapapun yang lagi duduk di kursi pemerintahan. Nggak boleh mundur selangkah pun. Yang pada akhirnya, bawa kita ke satu pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin. Di antara dua jalan ini, terus-menerus ngelahirin talenta kreatif baru yang disukai dunia, atau dengan gigih terus naik level di rantai nilai industri esensial yang dibutuhkan dunia, mana sih yang menurut kalian punya fondasi paling tangguh buat memenangkan pertarungan ekonomi di 100 tahun ke depan? Coba direnungkan sejenak, semoga explainer kita kali ini bisa ngasih kalian insight baru yang seru ya, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.